In 5, 4, 3, 2. Selamat datang di Bro Talk. Seperti biasa, bro itu saudara, talk itu ngobrol, ngobrol bareng saudara. Di mana ngobrol bareng saudara agak-agak bisa bikin healing ya. Oke teman-teman, seperti biasa kalau ada waktu ketemuan sama adik saya Denis, kita menyempatkan untuk ngomong hati ke hati gitu ya, karena amat dirasakan oleh kami ternyata ngobrol sama adik gitu khususnya ternyata seru gitu ya. Ternyata ini mungkin ya teman-teman yang udah lama nggak ngobrol dalam sama saudara deket itu dicoba deh. Ini saya sama Denis ngobrol dalam tuh makin pusing gitu. Bayang. Makin nggak jelas gitu. Tapi anyway, ada sekat yang terbukanya nih sih. Serunya seru. ngobrol teh, maksudnya Seru. kan kadang-kadang adik kakak, saya tuh dulu kakak yang jaim ya, dan Denis adik yang menyebalkan gitu. Kita kombinasi yang komplit gitu. Nah, sekat di mana orang terdekat justru adalah orang yang terjauh nih. Nah, itu nih. Pertanyaannya adalah kenapa orang yang terdekat bisa terasa jadi yang paling jauh nih? Oke. Waduh. Dan nggak ide deh sok datang banyak. Kita tuh nggak tahu loh 1 menit yang tadi tuh nggak tahu mau ngomongin bahas apa ya, apa. tapi tiba-tiba Muncul. Oke. Oke. Gimana? Jadi sekat itu datang dari yang terdekat. Iya. Nah, sekat datang dari yang terdekat. Wah, Anjir, gila. halus deh. Ya, edan ya. Oke. Ini otentik nih. Oke, otentik. Nah, gini Pak Abu ya. Selamat malam teman-teman ya. Jadi Jadi tuh malam atau kan tayangnya pagi-pagi. oh pagi, oke sip. Yang nggak setengah awal. Oke. Jadi gini, sekat datang dari yang terdekat. Nah, biasanya soalnya semakin dekat, semakin kenal. Biasanya nih Pak Abu ya, biasanya nih. Semakin dekat, semakin kenal, biasanya yang sering terjadi semakin seenaknya. Oh, bener. Betul nggak? Semakin dekat, semakin kenal. Semakin seenaknya. Karena ya udah dekat, udah kenal, ya udah aja gitu Udah aja. ya. Oke. Udah aja. Kayak Oke. contoh, kita bicara ring satu lah, keluarga. Adik kakak ya, adik kakak gitu. Oke. Sama yang di luar juga sama, betul nggak? Sama temen. Lama-lama perkenalan awal oke. Sama-sama belum kenal ya. Baru saling mengenalkan dirinya masing-masing siapa. Terus biasanya kehidupannya seperti apa. Semua segala macam. Lama-lama udah makin dekat. Itu dari mulai cara duduk, cara berbahasa, cara apa segala macam makin seenaknya, betul nggak? Bener. Itu natural terjadi. Jadi sebetulnya mau di ring manapun, ring 1, ring 2, tapi pada akhirnya dekat, ya biasanya pada akhirnya ketika semakin dekat itu ya biasanya semakin santai seolah-olah gitu ya. Tapi ya rata-rata faktanya sih banyaknya jadinya ya jadi bisa seenaknya sih. Bisa ngapain aja lah gitu Pak Abu. Nah kan kata kuncinya jadi semakin dekat, semakin ngerasa seenaknya. Seenaknya gitu. Terus ini kita ngomongin dari ranah expertise-nya Denis ya. Kan maksudnya kalau dekat itu kan cenderung untuk berkalibrasi kan lebih tinggi dong harusnya. Harusnya. Benar tak? Harusnya. Tapi kenapa orang makin dekat, Oke. makin banyak ribut nih, terutama ya suami istri, Pasangan. pasangan. Iya. Ini yang nonton kayaknya kebanyakan yang ribut sih. tapi emang rumah tangga mah didesain ributnya. Pikir-pikir bener tak? Campur sih Pak Abu ya. Emang ada rumah tangga yang nggak ribut? Nggak ada juga sih. Mau aja sih kurang mah. Pasti ada lah istilah perbumbuan itu ya. Untuk justru dikenali gitu kan. Oke. Ini ribut, terus mau kemana arahnya gitu kan. Mau pada akhirnya bisa menyamakan frekuensi atau melepaskan frekuensi kan gitu Pak Abu ya. Oke. Gitu. Jadi yang menyamakan ya pada akhirnya jadi masuk ke satu frekuensi komunikasi enak, nyaman, satu sama lain juga mendapatkan asupan komunikasi masing-masingnya gitu. Nah, yang terseleksi alam ya caranya dengan Bisa. bubar gitu kan. Oke. Nah cuman kenapa justru malah yang terdekat kalibrasinya paling susah? Oke. Kenapa nih? Menarik Pak Abu ini. Karena makin kita tahu, makin kita ke dalam, biasanya ada hal yang sebelumnya nggak tahu, kita ketahuin, ternyata pas makin ke dalam, aduh ternyata saya nggak suka sama hal itu.
Oh, oke. Jadi Mungkin sebelumnya, mungkin sebelumnya saling kenal pakai filter. pakai filter. Ya. Nah, Nah, contoh-contoh. Jadi ada laki-laki pakai filter, filter. kelihatan cakep. Ya. Ada perempuan pakai filter, Kelihatan kelihatan cantik. cantik. Begitu ketemu, mereka saling mencintai filternya. filternya, Bener? topengnya Begitu nikah, filter dicopot. dicopot. Begitu filter copot, begitu, wow, Oh. Nah, gitu, kaget gitu ya. Males. Oke. Kan gitu Bapak ya. Males. Ketika males, karena mungkin nih kebanyakan udah kejadian, udah kadung lah, udah tanggung, udah janji juga, udah ikatan juga, udah pertukaran energi juga. Ya udah makanya satu-satunya cara ya dengan cara apa? Dengan cara dia tahu apa yang nggak suka, filternya dibuka, ya udah dia mulai tuh menyebalkan, Oke. mulai berulah, mulai bersikap, mulai apa ya? Mulai dingin, mulai ya intinya pokoknya pas tahu aja filternya dibuka, topengnya dibuka, tadi kata Pak Abu, wah kaget. Nah udah, begitu kaget, tidak bisa menerima itu karena harapan yang dia ciptakan beda sama faktanya. Gitu. Apalagi makin dalam, makanya orang makin kenal, makin dalam ini, yaitu dia semakin tahu isinya apa. Kayak rumah Pak Abu, rumah dari luar bentuknya oke, Oke. ya. Begitu masuk, mulai ke cross check. Ke dalamnya kayak apa, ada apa di sana, tata ruangnya seperti apa, penempatannya seperti apa. Di situ mulai rasanya kan muncul. Dari luar oke, ketika masuk, oh ternyata bagian ini saya suka, bagian sini ini saya nggak suka, bagian ini saya suka, bagian ini, dan seterusnya gitu loh. Nah, ketika kebanyakan yang nggak sukanya, nah di situ perdebatan muncul gitu loh. Sebenarnya debatnya kan sama diri sendiri. Oke. Karena mengharapkan tuh ya Pak Bu, mengharapkan luarnya si bentuk rumah itu isinya sesuai sama imajinasinya, ternyata pas masuk, wow, berbeda gitu loh Pak Bu. Justru malah makin dekat, makin susah ya. Makin susah, makin dekat, makin kenal, makin susah. Tapi cara satu-satunya juga untuk kita bisa apa ya, mensatu frekuensikan sesuatu, ya justru dengan kenalan sih, harus dekat juga Pak Bu. Lewat itu juga kita bisa tahu bahwa pas udah dekat, udah tahu gimana dalamnya, sudah dibuka topengnya. Oh ternyata iya ini nih ada yang saya nggak suka di sini. Nah itu di situ tuh kesadaran dipakai untuk mau dibawa kemana gitu loh, untuk mau arahnya dibawa kemana gitu. Nah satu-satunya cara kalau misalkan tentang hubungan ya nggak ada lagi Pak Bu, berkomunikasi sih, ngobrol gitu loh, tukeran rasa gitu loh. Oke, tapi ini mau loncat dulu jauh ke sini. Kita alurnya pokoknya remix aja ya. Ada orang memilih bahwa aku lebih baik sendirian daripada bersama membuat energi penerimaan gak baik gitu. Makanya sekarang orang yang menikah itu ada sekumpulan mindset orang bahwa ngapain nikah? Pertama kos tinggi, yang kedua ribet hidupnya, dan pernikahan itu sesuatu hal atau penyatuan itu sesuatu hal yang membuat dia di stres gitu. Makanya cenderung orang sebelum mau nyoba aja udah nggak mau karena yang udah-udah juga kayak gitu. Nah pandangan Unis gimana? Ini pandangannya sudut pandang luas ya. Itu macam-macam Pak Bu. Bisa jadi hal tersebut terjadi ya dia terlalu banyak dapat pandangan dari luar soalnya. Ya, informasi dari luar, sehingga informasi yang dia dapat itu masuk ke belief sistemnya. Nah, dia bikin yang namanya limiting belief tentang si pernikahan tersebut gitu. Jadi bahwa simpelnya mah gini, kalau nikah siap-siap hancur. Nah, ketika dia punya itu, Pak Abu, terus suatu hari dia melakukan pernikahan, siap-siap hancur. Karena itu yang ditarik Pak Abu. tapi kenyataannya mah pernikahan memang menghancurkan sih. Menghancurkan apa Pak Bu? Gini, masuk ke jenjang pernikahan atau penyatuan lebih dalam, itu pasti masuk kepada penjenjang penderitaan yang lebih dalam. Benar nggak? Ya. Karena masuk ke sesuatu yang tadi yang asalnya nggak ketahuan, saling nggak ketahuan, untuk ketemu jadi makin ketahuan, makin nggak enak, makin nggak nyaman, bener nggak? Betul. Betul. Itu tapi lah itu jadi penderitaan, tapi sisi lain kan jadi ajang juga kesadaran Pak Bu. Pembelajaran di sana gitu loh. Justru kalau pengalaman ini mah pribadi gitu ya, dengan melakukan itu tuh justru malah jadi dapet gimana cara mengenal diri sih. Gitu. Jadi cerminan tuh ada di depan kita. Jadi kadang-kadang kita nggak kerasa, kita sendirian itu kita nggak ketemu sama cermin kita gitu loh. Nah pasangan itu kan cerminan kita. Jadi pas kita lihat dia gimana, itu tuh diri kita tuh cerminannya ada di sana. Berarti kita tuh begitu gitu loh Pak Bu. Saya tuh berarti begitu gitu. Nah di situ jadi mulai tuh kenal. Berarti kalau misalkan dia salah terus saya nyalahin dia, apa yang dia lakukan itu bukan seolah-olah ya.
itu tuh semua kan bagian dari cerminan diri kita. Nah, di situ mulai kontemplasi. Berarti saya tuh gitu. Nah, pengenalan lah diri pada akhirnya gitu loh. Berarti saya harus gimana gitu loh. Oke. Apa yang harus saya rubah? Apa yang harus saya sadari? Apa yang harus saya ganti gitu loh Pak Abu. Gitu. Oke, balik ke yang terdekat justru gimana tadi? Yang terdekat itu justru yang sekat yang menjadi sekat, yang terdekat yang menjadi sekat. Yang terdekat yang menjadi sekat. Gimana sih supaya kan gini ya? Justru sama orang yang deket tuh ngomong jujur susah nih. Ya, betul Pak Abu. Bener nggak? Betul. Ya, Betul. sejujur-jujurnya, selepas-lepasnya. Betul. Dan mungkin ya kita tahu bahwa memang ada sesuatu yang dirasain, tapi kan tahu teknik kapan ngomong, kapan enggak. Nah, gimana melatih kita supaya sekat itu semakin tipis gitu nih? Atau memang selalu akan ada sekat, kumaha? Gini sih Pak Bu, kalau pandangan saya Pak Bu ya. Jadi tadi setuju ya, sama yang paling dekat itu biasanya kita semakin sulit untuk jujur. Itu kenapa biasanya orang itu kan curhatnya di luar Pak Bu. Betul nggak? Nggak di dalam. Jadi contoh nih, ada masalah ring 1, dia keluar. Dia mencari katakanlah ring kedua, lingkungan pertemanan, sahabatnya, untuk mencurahkan semua ceritanya. Pada saat itu oke, chill. Pada saat itu dapat insight mungkin ya, banyak pandangan apa segala macam. Insight tersebut pengaplikasiannya tetap kan di ring 1 kan. Masuk ke dalam sini kan. Masuk ke dalam sini. Nah, dibutuhkan sebuah keberanian yang besar sih Pak Bu untuk kita jadi jujur sama perasaan kita untuk apa yang akan kita utarakan sama yang terdekat ini gitu. Jadi tetap Pak Bu polanya mah nggak ada lagi latihan. Latihan jujur aja Pak Bu. Minimal, bukan minimal ya, justru di starting point-nya tuh jujurnya sama diri sendiri dulu. Jangan dulu sama ini, tapi sama diri sendiri dulu. Ada perasaan apa sih sebenarnya? Dibawa kemana sih perasaannya? Karena jangan-jangan selama ini ya disembunyikan gitu. Karena jangan-jangan selama ini di luar sana terlihat baik-baik saja gitu, tapi di dalam ya bergemuruh gitu Pak Bu. Gitu. Jadi latihannya justru jangan ngomong dulu sama, ini menurut pandangan saya ya, jangan dulu ngomong sama yang di depan kita di ring 1 ini. Tapi ngaku dulu sama diri sendiri, apa sih? Rasa menyesal misalnya, rasa kecewa, rasa bersalah. Nah, itu dulu Pak Bu. Nanti habis itu sudah mulai dealing sama diri sendiri, baru tuh perlahan tuh pasti frekuensinya tuh mulai menyatu Pak Bu. Di situ terjadi komunikasi. Gitu sih Pak. Tapi ini pertanyaan rada kilem nih. Perlu nggak sih kita menjaga perasaan orang lain? Kan bukan urusan kita. Bener tuh? Pertanyaan bagus ini Pak Bu. Ya. Karena semakin kita menjaga perasaan orang lain, semakin juga kitanya nggak lepas, nggak enakan, akhirnya justru jauh tuh. Justru menjaga yang pengennya baik-baik aja, saking menjaganya, jadi dua-duanya bisa fake. Betul Pak Bu. Bener tuh? Betul. Jadi misalnya, wah ini rumah tangga adem banget. Betul. Tapi nggak pernah ngobrol. Betul. Emang nggak pernah berantem, tapi juga nggak pernah ngobrol. Nggak pernah ada komunikasi gitu. Saking saling menjaga perasaan dua-duanya misalnya. Jadi gini aja terus. Kayak meditasi. Meditasi setiap saat. Jadi kalau ketemu lagi apa? Meditasi. Padahal lagi ngejaga perasaan yang tapi ujungnya jadi malas nih. Jadi hoream gitu. Bener tuh? Betul Pak. Dan tanpa disadari semakin lama jadi pola, jadi kebiasaan, loss aja. Loss. Iya betul Pak. Balik ke pertanyaannya, perlu nggak ngejaga perasaan orang? Ini sedikit agak dipakai kata atau kalimat yang lain Pak Bu ya. Kadang-kadang kan orang yang penting dia, yang penting orang lain, yang penting orang lain. Lama-lama lupa dirinya nggak penting, betul nggak Pak Bu? Bener. Ya, yang penting si ini bahagia, yang penting si itu bahagia, yang penting orang lain, yang penting orang lain. Lama-lama mulai sadar, wah saya berarti nggak penting gitu loh di dalam diri ini. Nah jadi tentang perihal menjaga perasaan orang lain, justru cara menjaga perasaan orang lain itu dengan cara kita menjaga perasaan kita Pak Bu. Dengan cara kita melatih diri kita, memperbaiki diri kita, itu cara menjaga perasaan orang lain. Gitu. Jadi contoh, gimana sih cara kita kalau memang pengen banget ngerubah orang lain gitu ya, gimana sih cara kita ngerubah orang lain? Kalau toh kita ngerubah total mah nggak bisa Pak Bu, sampai kapan juga? Pasti. Nggak bisa. Pasti. Nah, cara itu kalau pengen banget ke sana arahnya, ya kita yang ngerubah diri kita gitu loh. Nanti setelah kita berubah, yang sekitar itu nanti dia menyesuaikan. Termasuk pasangan, anak, dan seterusnya Pak Bu. Jadi justru dengan cara kita menjaga perasaan pasangan kita,
dengan cara kita menjaga perasaan diri kita justru. Maksudnya dengan cara kita jujur sama diri kita. Dengan cara kita terus memperbaiki diri kita, Pak Bu. Kualitas diri kita lah, gitu. Itu secara natural pasti kejaga ke sana. Gitu, karena kita terlatih, Pak Bu. Tapi ada kalanya. Nggak tahu sih ya, lagi ngerasain apa. Pernah tuh? Ternyau gitu. Ini tuh sebenarnya lagi apa yang dirasain, mau jujur gimana. Tapi dalam satu kondisi tuh emang flat. Oke. Nggak kerasa apa-apa. Oke. Nggak tahu ini rasanya harus dilepasin apa. Bingung gitu nih. Oke. Pernah tuh? Pernah. Itu dijadiin sebagai momen, kalau saya teman-temannya dijadiin sebagai momen break sih, Pak Bu. Ya break aja. Jadi jangan disensing, jangan dicari ini teh apa, lepasin aja dulu. Oke. Lepasin aja dulu. Soalnya memang butuh waktu, Pak Bu. Jadi kita kan nggak selalu gini, terjaga kesadaran, oke. Tapi terlalu terjaga juga capek, Pak Bu. Gimana? Terjaga kesadaran, awake, oke. Tapi terlalu berlebihan kita terjaga juga capek, Pak Bu. Ya. Nah, makanya sekali-kali ya biarin aja, di break aja. Ya orang saya kadang-kadang jadi kayak orang udah di kesadaran, dikit-dikit set, anjir riweuh gitu teh. Ya bener teh. Jadi dikit-dikit sebentar ini dulu, dicek dulu. Alah, anjir itu orang teh. Enggak, ya maksudnya hal-hal yang terlalu gimana jadi kaku gitu. Jadi kaku. Jadi ada satu statement gini nih. Ego yang ditutup oleh dekorasi spiritual. Nah, betul sekali. Atau terjebak dalam sebuah perilaku spiritual. Terjebak dalam sebuah kata-kata spiritual. Contoh yang paling simpel. Aku mah nggak apa-apa, aku udah ikhlas kok, yang penting kamu bahagia. Nah, itu kan terjebak dalam kata-kata spiritual. Waduk, ya. Pret, anjir, eta. Bener sih. Atau, yang penting kamu makan, kamu kenyang, saya ikut kenyang kok. Kumaha ceritanya Pak Bu? Ya. Tapi nih, mungkinnya udah ada pikiran bahwa membuat orang lain itu bahagia. Dengan apapun aku berkorban, itu baik-baik aja. Iya, program kecil Pak Bu itu mah. Udah pasti program masa kecil. Dan gini, seakan-akan kalau aku berkorban, menyakiti diri misalnya ya, melakukan hal yang pokoknya pengorbanan buat kamu, itu tuh bentuk cinta. Bentuk gitu. cinta. Bener gak? Betul. Padahal kan berkorban mah bukan cinta. Bukan cinta tuh. Ada yang salah berarti kan kalau sudah pakai pengorbanan gitu. Jadi istilahnya kalau dulu itu gambarannya hati itu kan begini Pak Bu ya. Dulu kan hati saya sebelah di sini, hati dia di sini, jadilah full gitu ya. Ini konsep zaman dulu oke lah, keren gitu pakai ini ya. Tapi sekarang mah maksudnya saya pribadi gitu ya. Ya hati mah masing-masing, tapi harus fulfill dua-duanya gitu hatinya, baru disatuin gitu loh Pak Abu. Orang gitu, saya juga nggak setuju ya dengan you complete me anjir. Nah, you complete me apa ya? Berarti kalau complete me ya nggak bisa sampai kapanpun juga, bener nggak? Nggak bisa. Setuju Pak Abu gitu. Jadi ya orang tuh terbiasa dengan mindset itu biasanya Pak Abu. Jadi apa-apa harus dengan berkorban, apa-apa harus dengan merelakan gitu loh. Merelakan apa? Sebetulnya pas dia berkorban untuk orang lain, orang bahagia, tapi dianya terlihat bahagia, kan sebetulnya energi bocor, Pak Abu. Itu kan dia secara nggak sadar ngasihin energi dia. Dia lebih penting, saya nggak penting gitu. Selesai. Jadi ya udah nggak apa-apa, energi saya kasihin ke dia. Yang penting dia bahagia, dia hidup. Saya mah ya udah aja biarin lah. Ceritanya kan menolong. Jadi alih-alihnya superhero lah pada akhirnya. Padahal kalau lihat di film-film kan superhero juga pas udah pulang ke rumah sama Pak Abu mengeluh semuanya. Kamu Spider-Man begitu buka lemari baju, kayak baju hiji, terus candi laundry-nya khawatir deh Spider-Man. Padahal di luar tuh hero. Padahal di kesehariannya mah enggak gitu ya. Kesehariannya betul. Gitu Pak Abu. Jadi sebetulnya nggak begitu gitu loh. Sebetulnya jauh dari itulah gitu ya, karena sudah terbiasa terbentuk seperti itu. Terus di luar sana juga sudah dipandangnya seperti itu gitu. Ya udah, jadi pada akhirnya kagok lah, tanggung gitu. Ya udah, saya jadi gini aja deh gitu. Oke. Gitu Pak Abu. Tapi nih sih banyak sekali orang bermasalah dan dia kecanduan dalam derita masalahnya gara-gara nggak berani ngomong. Iya. Dipendam terus. Betul Pak Abu. Gak dikeluarin gitu. Betul Pak Abu. Nah, kecenderungan orang, ya mungkin ini ada yang nonton ya, yang punya problem di mana susah cerita sama pasangan, orang terdekat, gak enakan nih. Apalagi sorry ya, kalau ini urusannya sama orang tua.
Dimana si mindset ini, aduh kalau orang tua aku nggak aku ladeni, kalau orang tua nggak aku servis, aku bakal gimana-gimana. Padahal mungkin orang tuanya juga nggak tahu kalau si anak ini juga punya urusan sendiri. Betul. Bener tak? Betul, Bang. Punya masalah sendiri. Betul. Yang akhirnya karena gara-gara nggak berani ngomong, sekatnya semakin tebal nih. Betul sekali. Gimana cara berani ngomong nih? Wah, ya balik ya. Kalau cara berani ngomong mah mesti koreksi diri dulu sebetulnya. Cari dulu emosinya, apa sih yang membuat dia jadi nggak berani ngomong. Gitu. Contoh kecil, Pak Bu. Contoh kecil ya. Dari kecil dapat mindset perihal kamu, nanti kalau udah besar, kamu pokoknya jadi orang harus berpositif thinking. Siap-siap, Pak Bu. Jadi orang yang akan jadi people pleaser itu. Siap-siap itu jadi orang yang akan nggak enakan sama orang. Ya kalau bahasa Pak Bu mah jadinya yes ke luar ya. Ya, Nah, tapi no ke mau dalam. ke dalam. Gitu loh. Siap-siap itu mah Pak Bu. Kenapa? Karena sejak usia pematangan dia 0 sampai 5, 5 12, 12 17, data itu yang dia rekam di dalam dirinya. Oke. Ya, jadi ketika data rekaman terus ada di pikiran tidak sadarnya, data berubah jadi memori, memori jadi emosi, emosi jadi energi. Nah, dia akan terus bergetar sehingga terus dia akan dihadirkan oleh orang-orang yang pada akhirnya dia harus people pleaser sama orang tersebut gitu loh. Oke. Itu Pak Bu. Jadi semua itu sebetulnya basicnya kayak ada yang sering bertanya, Kang gimana cara kita beresin emosi? Kita harus kenal dulu sama emosinya. Harus kenalan dulu sama emosi diri kita sendiri. Apa sih yang membuat emosi apa? Kita kenalan dulu. Kalau udah kenalan, baru kita bisa dealing. Oke. Kita bisa negosiasi gitu lah. Kita bisa berjabat tangan gitu kalau udah kenalan. Sekarang gini Pak Bu, kalau mau beresin emosi, nggak tahu emosi yang mana kumaha cing Pak Bu. Ya, mau beresin emosi. Tapi banyak loh Banyak. orang yang nggak tahu emosinya mana Banyak. yang harus di Banyak. bahkan emosinya sedang apa aja dia nggak tahu. Nggak tahu. Makanya itu ada teknik yang namanya menulis itu Pak Bu. Journaling. Journaling. Itu kan salah satu untuk membuka akar secara perlahan gitu. Ya kalau mau yang cepat sesi terapi karena itu mainnya di emosi dan di energi itu lebih cepat lagi dapat gitu ya. Perlahan ya di journaling. Self talk banyak Pak Bu sekarang caranya. Atau kita oke lah kita pakai meditasi. Sebetulnya kan pada saat kita meditasi kita mengakses gelombang otak meditatif gitu turun ke alfa, alfa turun ke theta, naik turun alfa theta kadang-kadang gitu kan. Itu kan sebetulnya masuk ke dalam diri tuh. Nah, justru terkadang teman-temannya dapat tuh di sana tuh saya tuh ada apa sih yang saya rasa nggak enak tuh bisa dapat di dalam kondisi itu sebetulnya. Oke. Cuman terkadang keburu-buru setelah udah enak dapat momennya, rasanya vibrasinya udah enak, udah dilupain gitu Pak Bu. Dilupain aja. Nanti besoknya saya meditasi lagi. Gitu. Dia besoknya meditasi lagi gitu Pak Bu. Jadi yang tadi lagi apa? Lagi meditasi. Aduh, Nis, tapi ya bukan gimana-gimana ya. Orang sekarang kayaknya terlalu banyak nyari guru. Ikutan ini, ikutan ini, ikutan ini, ikutan ini. Jadi nomplak gitu si tekniknya. Betul, betul. Udah gitu semuanya nggak dikerjain lagi. Nah, itu Pak Bu pang-pangnya. Dan dia udah ngerasa bahwa aku adalah pejalan spiritual, tapi dari sini lewat. Jadi window shopping guru. Windows shopping guru. Tapi hidupnya nggak berubah gitu. Jadi dia kolektor guru nih. Kolektor guru, betul. Bener tuh? Betul. Kolektor guru ya, benar. Kolektor guru, teknik banyak, tapi hidup nggak berubah. Kenapa? Nggak diaplikasi. Nggak diaplikasiin, nggak dikerjain, nggak diselesaikan Pak. Dan selalu ngeluh bahwa nggak berhasil. Nggak berhasil. Dilatih nggak? Enggak sih. Nggak sih. Kayak gini Pak Bu, saya sering ngomong sama teman-temannya, mau membentuk massa otot nih, tubuh gitu. Tapi di visual gitu, kita pergi ke tempat nge-gym. Wah ceritanya dunia astralnya yang berangkat gitu ya. Terus ngebayangin nge-gym. Mau badak Pak Bu. Mau nggak ada. Soalnya tuh dengan astral makan bakso astral. Kalau pengen gini ya, ya gimana caranya kan? Baksonya cuma di astral. Cuma di astral. Ya mau warung kan? Mual Ya nggak kenyang gitu. Nggak kenyang. Ya harus dilakukan gitu loh teman-teman. Harus dilakukan karena kan apapun kan mengandung konsekuensi gitu loh. Kita lapar, kita nggak makan, konsekuensinya lapar. Terus kita lapar, makan, konsekuensinya kenyang. Betul nggak Pak Bu? Benar. Nah, gitu loh. Semuanya mengandung konsekuensi kehidupan itu. Pertanyaan dahsyat berikutnya. Oke. Apakah orang-orang terdekat harus kita tolong selalu? Mau itu orang tua, adik, atau siapapun? Harus nggak? Oke, menarik. Karena gini nih, banyak yang mindsetnya bahwa ini nih sangat gitu. Jadi ada ya kasus nih banyak bukan ada. Dia bahkan hidupnya menderita hanya demi nolong orang terdekatnya. Oke. Dengan mindset bahwa kalau nggak nolong, nggak menjaga persaudaraan, Tidak menjaga kerukunan, persaudaraan. memutuskan silaturahim. Ini sering terjadi Pak Bu. Sangat sering terjadi. Kalau pertanyaannya harus, jawabannya kalau versi saya Pak Bu, tidak harus. Oke. Kenapa? Karena gini loh. Belum tentu even
ring satu yang terdekat belum tentu mau ditolong, Pak Bu. Belum tentu mau ditolong. Belum tentu mau ditolong. Anjir, bener nih. Ya, Bener. belum tentu mau ditolong. Bener. Kenapa sensing menolongnya lebih besar? Ya karena ring satu. Karena tahu misalkan itu adiknya, itu kakaknya, itu siapanya gitu. Itu aja sih. Empatinya lebih besar mungkin ya, tanda petik ya gitu. Belum tentu mau, itu aja. Dan di prinsip penyembuhan, termasuk terapi, apapun itu, kalau nggak mau, gerbang kesembuhannya nggak kebuka, Pak Bu. Selesai. Kalau nggak mau. Kalau nggak mau, percuma mau bayar terapis yang 150 juta sekalipun. Kalau dirinya nggak mau, sama Nis. Nggak usah terlalu banyak nasihatin orang yang nggak minta nasihat sama kita. Karena nasihatnya akan jadi nggak Betul. apa ya? Lepas aja. Lepas. Lewat aja. Hanya lewat. Betul. Ya, tapi ketika dia mau, nah gerbang kesembuhannya kebuka, gerbang apa ya? Gerbang perubahan lah kebuka. Itu baru kita bisa masuk, Pak Bu. Tapi ini saya belok dikit aja ya sebelum nanti masuk ke si orang terdekat harus ditolong atau enggak. Kenapa orang udah sakit tapi tetap nggak mau nih? Orang udah sakit. Kadang yang gemes tuh orang luarnya. Oke. Kamu tuh ya harusnya ke profesional. Kamu tuh harusnya ke psikolog, psikiater. Dia tuh tiap hari ngeluh menderita, kelihatan sakit banget, tapi nggak mau terus untuk kebuka gitu. Kenapa begitu? Jawabannya, karena dia merasa dirinya baik-baik saja. Oke. Selesai, Pak Bu. Benar. Dia merasa dirinya baik-baik saja. Faktanya, orang luar lihat, ada yang nggak beres gitu loh. Ada yang tidak baik-baik saja. Menurut orang luar, kacamata orang luar. Benar. Tapi menurut yang bawa tas kosong tapi seolah-olah kosong tapi kayak ada kosong tapi berat, ya dia ngerasanya ya ringan aja, gitu. Untuk menyadari diri tidak baik-baik, gerbang menuju kepada kebaikan. Iya betul Pak Bu. Kebaikan yang lebih baik gitu. Betul Pak Bu, jelas itu mah. Benar tak? Betul. Untuk sadar bahwa I'm not okay, Iya. berarti itu adalah langkah menuju kesembuhan. Betul sekali Pak Bu. Makanya Pak Bu, jujur sama diri sendiri itu sebuah perbuatan yang sangat besar Pak Bu. Efeknya untuk diri sendiri. Jujur sama diri sendiri itu susah Pak Bu. Betul nggak? Bener sih. Ya, sok yang tadi. Benar. Case-nya Pak Bu. Kenapa dia bermasalah, terus orang sekitarnya yang lihat pengen bantu, tahu itu ada masalah. Ya kalau dirinya nggak jujur sama diri sendiri, kalau dia nggak baik-baik aja, ya dia nggak akan pernah buka Pak Bu. Selesai kan? Di situ kan? Core masalahnya kan di situ. Tuh. Akhirnya adiksi buat dia Pak Bu. Menjadi kebiasaan, menjadi pola, menjadi oh ya udah hidup memang gini gitu. Pada akhirnya kan, ya saya memang hidup itu saya lagi dicoba gitu. Oke, padahal ya mungkin kata sang pencipta ya, punten ya. Saya tuh sebetulnya memberikan software hardware itu untuk kecerdasan manusia dipakai gitu loh. Dipakai untuk berkesadaran gitu loh. Bukan semua sedikit-sedikit sang pencipta. Oh ini saya diuji olehnya. Iya, sekarang semua kalau di sang penciptain kita jadi nggak ngambil tanggung jawab nih. Seakan-akan dikasih gitu, lupa bahwa apa yang datang ke kita sebetulnya konsekuensi. Konsekuensi, bener Pak Bu. Dan memahami konsekuensi ini kan sesuatu hal juga yang dibutuhkan jiwa yang besar Pak Bu. Gitu. Kadang-kadang orang kan nggak mau gitu loh, nggak siap gitu sama konsekuensinya. Oke, balik lagi nih. Oke. Jadi harus nggak nolong orang terdekat selalu? Pandangan saya nggak harus. Oke. Nggak harus. Kita Pandangan. bahas pertanyaan simpel-simpel ya, karena ini pertanyaan simpel-simpel yang sering pop up dan kita dalemin gitu. Benar. Ya nggak harus Pak Bu. Kalau pandangan saya nggak harus. Balik soalnya. Kayak gini, kalau teman-teman mau bantuin yang terdekat, misalkan nih, ada di dalam kamar, dia kekunci nih. Oh, tolongin, saya di dalam apa segala macam, bla 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 bla. Tolong apa segala macam. Ya ini buka. Dia tuh sadar sebenarnya kuncinya ngunci. Tinggal dibuka, baru orang bisa buka gitu loh. Dia juga bisa buka. Nah, ini tuh dia mau ditolong, tapi kuncinya nggak dibuka, Pak Bu. Halus ya. Jadi Kekunci dari dalam. Kuncinya di dalam. Dia minta tolong keluar. Oke. Tinggal ditrekin sebetulnya dia kebuka gitu loh. Nah, itu gerbangnya kebuka kan. Nah, ini dia butuh pertolongan, tapi dia nggak mau buka kuncinya. Itu selesai, Pak Bu. Seolah-olah seperti itulah analoginya. Oke. Gitu, Pak Bu. Lagi ya. Silakan. Siap. Boleh nggak memutus hubungan silaturahmi demi kedamaian diri? Oke. Dan pertanyaan aja. Oke. Sorry ya, mutus silaturahmi, tapi gua damai. Oke. Silaturahmi jalan, tapi gua perang. Oke. Kok kumaha? Oke, ini pertanyaan yang baru kemarin dibahas sama seseorang sih Pak Bu ya, tentang bahwa kalau seseorang berspiritualitas itu sudah nyampe level kesadaran spiritual gitu yang tinggi lah gitu ya. Kan harus bisa nangkap atau nerima semua orang kan gitu.
Oke, nerima semua orang, tapi bukan artinya kita ngejabanin apa maunya semua orang tersebut gitu loh. Di sini justru level kesadaran dipakai gitu loh. Dan ketika sudah memang nyampe ke situ gitu ya, tanda petik ya, leveling tersebut gitu. Justru ketika sebelumnya kita pernah di orang tersebut, kita ketemu sama orang yang datang ke kita, lalu kita ngerasa dia tidak satu frekuensi, kita tuh dulu Kayak alumni itu gitu loh. Nah, di situ justru wisdom yang muncul Pak Bu, kebijaksanaan. Yang pertama, ya kita nggak harus juga jadi dekat sama dia Pak Bu. Tapi ini ingat nggak orang tua itu jaga silaturahmi? Ya. Bener nggak? Betul. Kayak silaturahmi itu dijaga, harus guyup, harus benar sih. Benar. Tapi saat silaturahmi itu justru membuat jadi terpaksa, ya tahu ya. Kalau halal bihalal kan basa-basi ya. Basa-basi. Izin wal faizin, seset ya. Bener nggak? Nungguin duit. Nungguin yang bisa jelas atau apa. Tapi maksudnya bukan dari sikap hati gitu. Ya betul Pak Bu. Bener nggak? Betul Pak Bu. Silaturahmi jadi kayak keharusan tapi justru dengan pura-pura menjaga silaturahmi membuat diri jadi terbakar gitu. Betul Pak Bu, betul. Wah ini mantap sekali. Jadi kalau pandangan saya Pak Bu, mungkin ya kemungkinan besar makna silaturahminya sih yang dulu mentah gitu loh. Jadi cuman satu kata aja bahwa silaturahmi itu harus baik-baik saja, harus dekat, harus ketemu, harus salaman, harus minta maaf. Nah itu. Jadi pakai data Pak Bu, bukan pakai rasa, pakai data. Gitu loh. Kalau pakai data mah kan plek. Berarti 5 data ini harus checklist. Baru silaturahminya terjadi. Tapi silaturahim itu kan dari kata silah. Oke. Dan rahim. Oke. Silah itu jalan. Oke. Rahim itu kasih sayang. Oke. Berarti nomor satu yang harus kita sangat baik silaturahimnya kemana? Kesini lah. Kesini, oke. Jadi jangan memutuskan hubungan silaturahmi sebenarnya. Bukan ke sana. Iya, kesini. Jangan sampai kamu putus sama dirimu sendiri. Oke, mantap. Karena kalau kamu putus sama dirimu sendiri, gimana mau connect sama orang gitu? Setuju Pak Bu. Itu sih sebenarnya. Cuman ya itu tadi ya si stigma tentang bahwa udah jaga silaturahmi, seakan-akan itu harus terus melekat, meskipun saling menyakiti. Gitu. Bener. Dan biasanya Pak Bu yang lebih dalam lagi, di depan yang nyuruh silaturahminya, kita pura-pura baik-baik aja. Itu kan yang bahaya Pak Bu. Kita pura-pura akur lah. Tapi pas udah di belakang mau tengkar gitu. Jadi kalau balik ke pertanyaan tadi, apakah kita harus Pak Bu memutus silaturahmi ya? Kalau saya lebih sukanya mungkin bukan lebih memutus ya, lebih menetralkan sih. Jadi maksudnya gini loh. Nangkap Pak Bu ya? Jadi maksudnya gini, bukan memutus, menetralkan, abis itu jangan membenci juga. Biasa aja gitu. Jadi kita aware aja, justru sadar bahwa ada sesuatu hal yang memang ketika di kehidupan ini tidak satu frekuensi, ya jangan dipaksa satu frekuensi gitu. Ketika memang tidak bisa gitu loh. Itu sih Pak Bu. Intinya di situ sih. Oke. Gitu ya. Karena kehidupan kan, ya saya sering bilang ya teman-teman ya, kehidupan itu kan tentang frekuensi semuanya Pak Bu. Gitu. Kayak saat ini, yang hadir saat ini semua, saya misalkan sama Pak Abu nih sebelahan, ini kan artinya satu frekuensi gitu. Besok kan belum tentu ketemu gitu kan. Tapi secara frekuensi mungkin berkontak via mungkin WhatsApp atau segala macam, terjadi satu frekuensi lagi gitu. Jadi apapun itu kan tentang frekuensi kehidupan. Oke. Unis kan praktisi energi ya. Unis juga belajar kesadaran. Menyadari nggak sih ketika Unis lagi ada di emosi rendah, lagi marah, lagi bete, lagi sedih, apa yang dilakukan ketika Unis orang yang udah berkesadaran tapi lagi ada di emosi rendah? Apa yang dilakukan? Break Pak Bu. Break itu kumaha? Diem. Ke dalam. Gini. Nah kan orang tuh mikir kalau orang berkesadaran tuh hidupnya tuh gak marah, tenang. Iya. Bener gak? Betul. Jadi mereka semua pengen berkesadaran karena dianggap berkesadaran tuh enak banget gitu hidupnya. Betul Pak Bu. Jawabannya tentu tidak. Jelas. Bukan gitu loh. Nggak gitu. Bukan gitu. Yang jadi berkesadarannya tuh kan kita jadi tahu toolsnya. Kita kenal sama diri dulu pertamanya. Kita tahu toolsnya. Ketika si ruang diri ini ada dalam kondisi yang tidak kita sukai, nah kita pakai tools itu gitu loh. Dan masing-masing punya caranya masing-masing Pak Bu. Karena gerbang dan ruang setiap manusia itu beda Pak Bu. Wadah emosi setiap orang itu beda-beda. Gitu. Jadi kalau di saya teman-teman, saya break dulu. Terus yang paling pertama dilakukan, mengakui perasaan nggak enak tersebut. Itu dulu Pak Bu. Tapi kan Unis sebagai master, saya pasti mengakuinya. Kan jagoan.
Tinggal Lah, susah bener nggak? mengakui. Semakin mungkin Unis dijadikan sebuah orang guru. Oke. Bener tak? Oke. Guru lah dengan spiritual lah, dengan apa banyak murid, banyak pasien yang nih aing ya gitu tak. Oke. Saya nih gitu. Oke. Bener tak? Betul, Pak Bu. Link si covering ego makin tinggi dong. Makin tinggi. Bener tak? Ah, betul. Makin susah nggak untuk mengakui? Nah, ini dulu cerita dulu sedikit ya. Heeh. Itu dulu kejadian. Dari tadi juga cerita. Maksudnya perihal ini. Dari pertama juga cerita. Maksudnya perihal tentang status ya, Pak Bu, kita bisa bilang status ya. Status lah ya, gelar-gelar lah ya, atau apapun itu. Dulu saya ngalamin Pak Bu, 2016 sampai 2018 kurang lebih lah. Merasa guru, merasa praktisi, merasa healer. Healer. Tapi di satu sisi itu membuat confidence, benar tak? Oke. Tapi di satu sisi si confidence-nya jadi ego, Oke. menjadi jadi dekorasi spiritual. Oke. Benar tak? Betul. Oke. Nah, tapi gini Pak Bu. Ini 2016 sampai 2018. Kesini sempat break dulu, habis itu jalan lagi. Nah, di sini dapat wisdom yang lain Pak Bu, dapat esensi yang lain. Ternyata bahwa setiap siapapun yang percaya kepada saya untuk mengambil sesi terapi, mereka itu guru saya juga. Karena dari mereka saya jadi banyak belajar. Oh, kejadian itu begini. Oh, masukinnya lewat sini. Oh, masalahnya gini, masukinnya lewat sini. Jadi makin ngelotok gitu loh Pak Bu. Itu kenapa saya menamai semua klien-klien saya itu guru saya sebetulnya Pak Bu. Nah, sejak saat itu yang namanya gelar itu equal semua. Status yes berbeda. Di ruangan terapi status berbeda. Ada terapis, ada klien. Tapi secara makna, esensi, secara wisdom, ini pembelajaran yang sama. Guru depan saya itu guru semuanya. Gitu loh Pak Bu. Di situ Pak Bu mulai ngerasain bahwa makin begitu tuh energi makin besar aja sih Pak Bu. Yang kerasa itu aja sih. Oke. Gitu. Karena semakin kita ini ya, kita bisa dengan kita merasa bisa, dua hal yang berbeda Pak Bu. Bisa dan merasa bisa. Ya, ketika kita bisa, ya sudah sampai situ. Ketika kita merasa bisa, kita melampaui Sang Pencipta Pak Bu. Tapi ada satu yang lebih tinggi. Apa Pak Bu? Tahu kalau ini dipisahkan. Ya. Dianggap bisa berarti ya? Enggak. Oke. Ini tuh bukan aku bisa, tapi aku Dipisahkan, dipisahkan. oke. Dipaksa bisa berarti ya? Nggak, dipisahkan tuh artinya aku hanya alat yang Oke. dipisahkan oleh Sang Pencipta. Oke. Oke. Paham tak? Paham. Ya. Jadi kalau merasa bisa kan aku yang melakukan. Benar? Kalau tadi apa? Bisa. Bisa, Merasa bisa. dan dibisahkan. Dipisahkan. Oke. Cekurang nomor 3 nu paling edan. Oke, dipisahkan maksudnya. Jadi dikasih kan? Karena aku hanya menjadi alatnya Tuhan, pun kalau pakai bahasa Oke. gitu, atau alatnya semesta melalui aliran karena ini bukan kebisaanku, aku hanya dibisahkan oleh semesta gitu, Oke. oleh Tuhan gitu misalnya. Oke, perantaranya berarti kan? Oke. Ya. Kalau sudah sampai ke sana ya berarti kan di kesadaran yang berbeda ya. Gitu. Soalnya terus terang aja Pak Bu. Di merasa bisa ini tuh semakin merasa semakin bocor energi Pak Bu. Semakin bocor. Jadi karena gini, ketika merasa bisa, ya kita apa ya istilahnya ya dalam konteks di kebanyakan orang kita muncul sih merasanya tampil. Tapi di belakang itu mah kendor sebetulnya gitu loh. Itu Pak Bu. Kalimat lagi Nis. Ada keinginan, ada kehendak. Oke. Unis kalau ingin sesuatu, udah punya belum? Belum lah. Belum. Benar tak? Belum. Berarti kalau aku ingin menyembuhkan, berarti kesembuhan belum ada di aku. Betul. Betul Pak Bu. Tapi kalau aku mengikuti kehendak, bukan ingin, Oke, mengalirkan. Oke. Makanya orang yang berdoa keinginannya tinggi nggak dapat. Nggak dapat. Karena didorong oleh ketidakberlimpahan. Oke. Makanya pengennya di depan. Makanya banyak orang mencari kebahagiaan, berarti dia belum punya. Oh iya, oke. Dan mencarinya di luar lagi ya? Mencarinya di luar. Oke. Benar tak, Nis? Betul, setuju Pak. Contoh, Nis. Orang yang kayak si Ade, Faiz. Jadi Ade kita tuh lagi S2 di Melbourne. Dia suka ngobrol tentang kangen rumah. Oke. Itu yang disebut homesick. Homesick, oke. Oke? Jadi homesick, kangen rumah karena dia lagi melampaui jauh, yang dimana dia merindukan posisi asli rumahnya. Jadi sih. Nah, kita nggak pernah bisa kangen sama sesuatu yang belum kita alami nih. Dan sadarilah bahwa aslinya kita sebagai manusia adalah kebahagiaan.
Oke. Jadi orang yang tidak bahagia adalah orang yang lagi pergi jauh dari rumah aslinya dan dia lagi homesick sekarang. Craving, pengen bahagia karena kenapa? Pengen mengalami sesuatu yang pernah dulu dialami. Oke. Karena itulah originnya kita. Oke. Tapi homesick nggak selalu harus keluar kan ya? Enggak, maksudnya si homesick di sini tuh artinya adalah ketika orang homesick, berarti dia kangen rumah kan? Oke. Berarti dia kangen sesuatu yang pernah dialami. Oke. Jadi orang yang hidup sekarang itu adalah homesick kepada kebahagiaan. Oke. Mantap Pak Bu. Karena sebenarnya nature-nya itu tuh bahagia nih. Kita tuh adalah kebahagiaan yang tertutup oleh keinginan mau-mau konsep semuanya. Data semua. Oke. Jadi akhirnya di dalam ditutup, nyari keluar. Nyari keluar. Makanya sekarang semua orang craving ingin bahagia teh homesick. Iya. Gitu. Iya. Jadi kan berarti kan bahagia itu bukan dicari keluar, tapi lepasin partikel yang menutupinya bahwa kamu tuh udah di rumah, udah bahagia apa-apa adanya. Nanti muncul secara natural ya? Oh pasti. Oke. Dan bahagia hanya ada di detik sekarang. Oke, saat ini. Oke. Mantap Pak Bu. Bener? Bener, setuju. Karena orang begitu menerima problem nih, iya masalah, itu mah situasi. Kondisi. Iya betul. Gimana kita responnya gitu kan? Gimana kita respon? Dan yang disebut masalah cuma hanya di masa lalu, di masa depan selesai. Oke, nanti So, gimana? detik ini punya masalah nggak? Saat ini yang semua nggak ada. Nggak ada orang kita lagi ada di sini. Berarti masalah ada kalau dipikirin. Betul. Berarti kalau jarang hadir di sini, gimana mau happy gitu. Betul sekali. Setuju Pak Bu. Mantap. Bener tak? Betul. Nah, di titik tengah nih, untuk jadi kehendak perspektifnya Uni supaya kita beneran bisa di titik tengah gimana sih? Maksudnya titik tengah ini netralitas. Pak? Netralitas. Oke. Di saat ini. Di saat ini. Nah, ini kalau saya akan jawab dari sudut pandang terapi, Pak Bu ya. Untuk kita bisa hadir saat ini, jadi ini respon klien-klien ya yang sebelum mulai sesi gitu bahwa Kang, saya berusaha untuk mencoba hadir saat ini seutuhnya, present gitu. Tapi kenapa sangat sulit gitu? Nah, justru kalau di dunia perterapian yang saya pakai itu di keenergian, justru dibutuhkan masa lalu dulu ya, pakai dulu nih. Dibutuhkan masa lalu terlebih dahulu maksudnya untuk kita beresin itu supaya dia nggak narik terus gitu loh ke memori itu, Pak Bu. Oke. Karena dia tuh sifatnya ghosting, Pak Bu. Dia tuh sifatnya Kayak magnet. Nah, jadi dia aktif di beberapa kondisi yang nge-trigger kayak saklar. Dan dia sudah on off otomatis biasanya Pak Bu. Kalau memang tidak diselesaikan, itu masa lalu. Masa lalu, gitu ya. Jadi ketika memang mau latihan untuk hadir saat ini, kita cek dulu ada data-data apa yang terlalu kuat menarik kita selalu ke sana. Sudah pasti data trauma. Yang pertama, udah pasti tuh data yang sifatnya traumatik gitu. Jadi kita mau dipaksa hadir saat ini, bisa, tapi nggak lama balik lagi. Ketika dalam kondisi mungkin low, ketika ketemu trigger, dengerin musik yang bisa nge-trigger, kondisi yang bisa nge-trigger, balik ke sana Pak Bu. Nah, kita dealing dulu sama masa lalu ini justru. Kita dealing, kita kenali, kita selesaikan, baru tuh kita mulai bisa mengenali diri kita. Nah, kita baru mulai bisa mengakses masa sekarang Pak Bu. Jadi orang susah mengakses masa sekarang karena belum dealing di masa lalu. Masa lalu. Nah, dia belum dealing sama masa lalu, dia menciptakan masa depan, Pak Bu. Tahu karena masa lalunya, saya dulu sakit nih, nggak enak nih. Saya disakitin sama pasangan misalnya. Dia saat itu ke masa depan. Nanti saya mau nyari pasangan yang lebih baik. Nanti itu, Pak Bu. Dan itu waktu psikologi nih. Oke. Waktu apa? Psychological. Oke. Nanti kan nggak ada. Nggak ada. Nanti itu kan Udah pernah ningali ucing terkira. Engke kumaha? Sih. nggak ada. Ya. Nggak ada. Kucing. Aduh dulu nggak ada. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Pohon, kucing. Buat mereka Nggak ada. hidup hanya saat ini. Iya, setuju Pak Bu. Setuju Pak Bu. Ini Makanya nggak ada kucing yang datang ke dokter Rama, ke psikiater. Ya. Oke. Ya. Setuju Pak Bu. Bahkan kucingnya dokter Rama lebih happy dari dokter. Dari dokter. Duh, dok, maaf dok. Jadi dibawa-bawa dok. Karena kucing nggak punya konsep masa depan dan masa lalu. Betul Pak Bu, setuju. Kalau saya maknain ini gini Pak Bu. Kucing itu kan hewan Pak Bu ya. Dia hewan yang betul-betul bisa menikmati present moment, betul nggak? Dan itu secara habitnya seperti itu. Habitatnya seperti itu. Ya. Manusia
itu hewan yang mencari pola, betul nggak Pak Abu? Hmm. Contoh Pak Abu, contoh, Hmm. dia hari ini dapat pola enak, dia besok mau ngelakuin yang sama, padahal nggak bisa Pak Abu. Hmm. Tapi kucing, dia makan hari ini, makan pagi, dia sarapan, misalnya kucing sarapan breakfast lah, kucing breakfast. Hmm. Lagi makan dia nggak mikirin nanti makan siang apa, betul tuh? Bener. Manusia nih lagi makan pagi, Bener. lagi gini nih, nanti siang makan apa kita? Besok gitunya, iya can bea. Geus mikir, Terus kayak, mikir makan apa? iya belum habis, udah mikir nanti gimana. Betul. Itu kenapa dia selalu mencari pola. Pola keamanan ceritanya. Padahal pada akhirnya pas udah digali, pola kegelisahan yang muncul gitu loh. Itu yang membuat orang kenapa menumpuk karena dia ingin menyelamatkan untuk 7 keturunan ke depan. Nah, itu Pak Abu, betul sekali Pak Abu. Gitu. Pokoknya saya mau ke 7 keturunan depan harus aman semua, jadi fokus. Ya bukan salah sih ya, tapi poinnya adalah masalah datang karena kita lepas dari saat ini. Oke. Betul sekali Pak Abu. Karena di saat ini nggak ada masalah nih. Nggak ada masalah saat ini. Aman Pak Abu. Bener nggak? Aman. Di saat ini adalah waktu hidup. Jadi kalau sekarang orang ngomong kematian, mati adalah saat kita sedang ada di masa depan atau di masa lalu. Nah, Itu orang lagi mati nih. perasaannya kan. Iya, Apapun. psychological time ya. Jadi orang yang benar-benar hidup adalah orang yang hadir sekarang. Di sini, saat ini. Balik set ke tengah lagi. Ke tengah lagi. Dan saat, ya itu tadi. Semua problem kan di masa lalu, di masa depan. Mundur jadi khawatir. Betul. Ke depan, mundur jadi kecewa. Takut. Ke depan jadi khawatir. Khawatir, kecemasan. Ya betul sekali Pak Abu. Kebayang nih, bangun tidur orang kecewa, khawatir. Pertanyaannya, happy-nya kapan? Tidur pun nggak happy ya. Tidur pun nggak happy. Bawa semua data itu soalnya. Ya, sampai tidur aja nggak nyaman gitu. Nyaman, iya betul Pak Abu. Gitu. Oke. Gitu. Jadi jawabannya Pak Abu, kalau secara praktikal di dunia keenergian, dealing dulu sama masa lalu. Karena banyak yang kayak gini Pak Abu. Ini banyak, baru-baru kasih testimoni nih. Habis sesi Pak Abu, udah 3 sesi. Kang, saya ngerasa bingung, kosong, selama 40 tahun. Ngerasa bingung, kosong nih. Terus saya kayak nggak tahu harus ngapain, bingung gimana. Karena sebelumnya kebanyakan sibuk Pak Abu. Sibuk ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan. Pas beres ya. Bukan beres satu ya. Apa ya? Bersih-bersih lah. Bersih-bersih. Dia dapat kosong, bingung juga dia. Karena selama ini nggak pernah ngerasain kekosongan. Yang dimana si kosong ini, si present moment tersebut. Itu mah langsung aja saya jawab Pak Abu. Ya ini momen yang orang cari sebenarnya. Gitu loh. Itu momen pulang. Momen pulang. Jadi Indonesia kalau ngomongin dalam tradisi Islam disebut ilaihi rojiun. Lain paeh nih. Bukan mati. Ilaihi rojiun adalah titik sekarang. Ini rumah. Pulang ke sini ya. Pulang. Karena di titik ini adalah titik keabadian. Udah nggak ada ruang, nggak ada waktu nih. Iya betul, nggak ada ruang, nggak ada waktu. Unlimited lagi. Limited. Tidak Eternal. Eternal. Jadi kan ada kata abadi ya. Hidup abadi itu bukan hidup selamanya. Jadi abadi itu ada 2, forever dan eternal. Oke. Forever selamanya, tapi eternal tuh di sini sekarang saat ini. Oke. Yang tadi ya, unlimited itu ya. Oke. Makanya kenapa disebut banyak orang ya hidup ini nggak lama. Kenapa? Orang yang hidup di sini sekarang saat ini nggak banyak. Nggak banyak. Oke. Nggak lama dia ke belakang atau ke depan? Depan, belakang. Belakang. Oke. Benar sih Pak Bu, setuju. Makanya kalau di LOC, level of consciousness ya, 250 level apa? Netralitas. Orang tuh mesti ngalamin dulu di merah sampai ke ungu, betul nggak Pak Bu? Baru dia ke tengah. Kalau misalkan dari bawah ke atas, hinggap di atas, nggak bagus. Nanti dia merasa. Di bawah merasa juga. Di atas merasa paling, di bawah merasa paling. Yang atas merasa paling tercerahkan, yang di bawah merasa paling tersakiti. Nah, makanya memang di LOC ini 250 level netralitas ini memang yang paling apa ya? Yang paling harus dilatih untuk diakses sih Pak Bu. Ya balik ya, karena benar tadi kata Pak Bu ya teman-teman ya, karena zero atau netralitas tuh memang unlimited sih. Tidak terbatas dia. Makin besar justru malah energinya makin besar di sana. Tapi gitu, ngomongin zero, kosong, hening, suara kita bisa kedengeran karena ada hening nih. Oke. Betul.
Ketika ada hening baru kita bisa jelas ya. Maka kejelasan sesuatu ketika hening, maka kalau lagi nelpon di rame, nyari hening nggak? Oke, nyari hening dulu. Oke, mantap, Pak. Makanya hening itu yang membuat sebuah apapun powerful. Indonesia hening. Tanah airku. Yang membuat makna tuh di heningnya. Coba, Indonesia tanah airku. Oke. Nggak ada makna. Oke. Nggak ada jeda ya? Nggak ada jeda. Oke. Jadi dalam jeda itulah sebetulnya hidup nih. Hidup, oke. Break, Pak Bu ya. Oke. Sok, lagu nggak ada jeda nih. Ya nggak enak lah, Pak Bu. Nggak enak dong. Dengernya nggak enak, maknanya nggak dapet. Ya nggak oke lah intinya. Oke. Gitu. Oke. Terakhir nih. Sebelum kita tutup, ini sesi terakhir, pertanyaan terakhir. Dan. Hah? Ya. Oke. Doa perlu nggak? Doa. Sudut pandang doanya apa dulu, Pak? Terserah, pokoknya pertanyaannya. Masih perlu berdoa nggak? Oke. Kadang-kadang gini, Pak Bu ya. Doa itu kalau saya ngambil dari Pak Abu lah. Mengundang. Mengundang kan? Betul ya? Kalau bahasa saya menarik, Pak Bu ya. Menarik. Menarik. Jadi sebetulnya kan apa yang kita tarik saat ini tuh semua karena data dan vibrasi yang ada dalam diri kita kan? Betul. Jadi sebetulnya simpelnya begini, teman-teman. Ketika kita semakin ke dalam, bersih-bersih, perbaiki vibrasi energi frekuensi kita, itu sebetulnya doa-doa yang kita inginkan itu, kalau kita bisa bicara level konteks keinginan ya, akan terjadi dengan sendirinya sih. Tanpa kita harus minta gitu loh. Nis nanya, Unis pas ngomong tanpa minta, diam dulunya. Eta power sih. Oke. Oke. Ya. Oke. Karasa tuh. Karasa. Ketika belum. Power di situ muncul, ya. Di situ wisdomnya masuk, ya Bapak ya. Sop gitu kan. Ya. Masuk energinya di situ. Masuk energi. Gitu. Bener sih, Nis. Hanya dalam kekosongan lah suara bisa didengar. Ya, benar. Bisa didengar, bisa diterima, bisa dicerna. Ya. Oke. Jadi kumaha doa tadi? Ya, doa itu jadi intinya gini, doa itu perlu nggak? Konteksnya apa dulu? Dan soalnya setiap hari juga sebetulnya kita berdoa, betul nggak? Kita tuh menarik setiap hari, betul nggak? Contoh Pak Bu, contoh nih. Sudah punya pola intermittent fasting, Pak Bu jam 3, saya jam 12. 9 sampai 12, tapi jam 12 lah seringnya kan. Jadi pola tuh. Jam 12 pasti ada makanannya Pak Bu, betul nggak? Itu kan sebetulnya bagian dari menarik kondisi tersebut. Ya kita bisa bilang bagian dari doa lah. Gitu, ya. Oke. 12 kurang 5 kan nggak? Ya Tuhan, saya mau makan, tolong gitu. Tapi natural, semua terjadi, semua muncul di rasa, semua muncul di intuisi. Ya sudah, dan memang tersedia gitu loh Pak Bu. Oke. Makanya kalau ada yang pernah bertanya Pak Bu, ini jadi agak lebar sedikit ya. Gimana sih cara resepnya cara di sebuah hubungan itu sukses gitu? Jawaban yang sevalid-validnya mah nggak ada Pak Bu. Nggak ada. Kalau ada yang nanya gitu, makanya saya ngasih taunya gini Pak Bu. Bukan ngasih tahu tuh ya, saya berbagi sharingnya begini. Perbaiki dirimu, nanti kamu akan menarik yang serupa. Udah itu aja jawabannya. Gitu loh. Oke. Itu aja jawabannya udah. Perbaiki dirinya, nanti akan menarik yang serupa. Gitu loh. Oke. Ini super terakhir nih. Oke. Tadi kan terakhir, ini super terakhir. Ada perdebatan antara guru sama murid. Oke. Si guru ngomong gini, murid, kamu doa aja yang bagus ke Tuhan, rezeki datang. Si murid nggak bisa guru, kalau nggak ada usaha, gimana rezeki mau datang? Aduh, kamu belum ngerti. Ribut nih antara guru sama murid. Yang satu ngomong diem aja rezeki datang, yang satu harus usaha. Si muridnya ngomong, kita buktikan. Ya, besoknya dia kerja nih, dapat. Akhirnya ke pasar. Pas ke pasar, ingat ke guru nak, beli oleh-oleh buat gurunya anggur. Dah aja, pulang. Dia ngomong ini, guru hari ini dapat apa? Nggak kemana-mana kan? Senyum aja. Lihat nih, saya dari pagi di sini dapat ini, dapat uang ini, dan ya udah, ini semua yang aku dapatkan dari hasil kerja kerasku. Senyum aja guru.
saya menang. Oke. Udah kan? Ya. Terakhirnya, ya udah mau pulang nggak beres nih guru. Oh ini ada oleh-oleh anggur. Ya. Terus si gurunya kata, saya nggak kemana-mana tapi dapat anggur. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya nggak ngapa-ngapain, tapi dapat anggur katanya. Oke. Guru lebih selalu menang dari murid. Oke. Gimana nih? Kira-kira? Ya itu. Ayo. Aduh, ini So, kumaha. ya ini dalam ya. Mungkin gini ya teman-teman ya. Memang kita harus ada usaha, Pak Abu ya. Oke lah kalau kita bisa bicara usaha ya, kita bicara usaha. Tapi ini salah-salah denger diam semua nih. Ya, hati ya. Bener, ini bener. levelnya beda. Bener, ini mah bener. levelnya guru, hati-hati. Bener. Salah-salah. Ini yang guru lainnya pengetahuan eueuh nggak tahu gitu ya, tiba-tiba aku mau diam supaya beda ya, levelnya beda ya. Awas nih, hati-hati. Pas dicek nanti tiap hari rebahan aja Pak. Gini ya teman-teman ya. Oke lah, kita bicara konteks doa dan usaha gitu ya. Loh, kan gini ya Pak Bu ya. Ketika kita perbaiki diri, kita kan siap menarik vibrasi yang lebih tinggi, tanda petik. Semua the way-nya kan dikasih Pak Bu. Tuh. Itu loh. Nah kita tinggal dengerin intuisi gitu. Tiba-tiba kayak contoh nih. Kamu telepon si itu. Ada intuisi bilang, telepon aja tanyain kabarnya. Tiba-tiba dari telepon, berujung usaha. Itu kan actionnya Pak Bu. Ya yang gawat tadi Pak Bu. Intuisinya bicara, tapi saya memilih untuk tiduran gitu kan. Guru ini actionnya mengajarkan murid. Oke. Intinya. Dia ngasih kasih sayang yang tulus, memberikan knowledge yang tulus, maka ilmu ini bekerja kembali kepada dia. Mantap. Tabur tuai terjadi ya. Oke. Intinya satu, jangan pernah lelah memberikan ilmu kepada siapapun karena akan kembali pada diri kita. Oke, mantap Pak. Final statement. Oke. Leles Beda emang bahasannya. Beda bahasannya. Final statement ya. Ya saya selalu mengeluarkan kalimat ini sih ya. Bukan jangan ya. Sering-sering main ke dalam diri untuk kita mengenal di dalam diri ini, di ruangan diri kita ini sebetulnya apa sih yang bukan bagian dari diri kita gitu loh. Dan segera mulai disortir dan segera mulai dikeluarkan secara perlahan gitu loh. Jadi kita main ke diri itu kadang kita tuh bisa loh main ke diri, tapi kita nggak ketemu diri. Ya, jadi ketika kita main ke diri, kita nggak ketemu sama diri. Kenapa? Karena kebanyakan diri orang lain, Pak Bu. Jadi sering-seringlah ke diri, cek mana yang bukan diri kita, mulai suruh keluar gitu loh. Nanti lama-lama di situ kamu akan bertemu dengan dirimu sendiri. Itu Pak Bu. Gitu Pak Bu. Nuhun Nis, terima kasih. Thank you pisan Pak Bu. Teman-teman terima kasih. Semoga obrolan gak jelas ini ada sesuatu. Dan lagi-lagi coba deh ngobrol sama adik atau orang-orang dekat. Ada sesuatu yang mungkin yang dengerin ini tuh udah lama ngomong sama orang-orang dekatnya nih sih. Ternyata ngobrol sama orang dekat khususnya adik ya, ini yang saya rasain sama adik saya bahwa banyak sekali sesuatu hal yang so much fun, membahagiakan, dan saya rasa itu akan merilis banyak hal. Dan balik lagi dari yang terdekat justru malah sekat. Mungkin itu pembelajaran seumur hidup, karena kalau boleh pinjam pakai bahasa karma terbesar dalam hidup kita adalah orang-orang terdekat dengan kita. Jadi ya udah, terima aja. Nggak ada cara lain, diterima. Terima kasih.